Ketika alam mengungkapkan dirinya, menghamparlah keindahan pemandangan alam Kars, pegunungan dan lekuk sungai di antara tebing batu cadas dan gua-gua. Estetika alam membentuk dirinya secara natural, kokoh, tegak area hutan, batu dan sungai. Keindahan yang mengemaskan nama ramang-ramang yang berarti awan atau kabut. Ya, senyawa awan atau kabut yang turun rendah, terutama di pagi hari atau ketika hujan. Menarik dan menakjubkan bahwa ramang-ramang adalah perjuangan kearifan lokal masyarakat di tengah gerus modernisasi hingga tetap tegak dan menegas jajaran kawasan bukit dengan gugusan Kars terluas di dunia selain Kars di Cina, Selatan, dan Vietnam. Mereka mensakralkan indahnya jelajah panorama pebukitan Kars seiring dengan warna batuan gelap dan berlumut yang bersenyawa dengan cukup panjang aliran sungai. Rangkaian gugusan pegunungan kapur yang luas dan terbesar di dunia dalam bentangan Maros Pangkep mengemas di perkampungan ramang-ramang seolah berada di sepotong kecil dari bagian dunia yang hilang. Pertama kali kita menggarap Ramang-Ramang itu karena Ramang-Ramang terancam sebenarnya. Kalau dibilang Ramang-Ramang, kapan Ramang-Ramang mulai didatangi orang, tahun 90-an sudah mulai didatangi orang, tetapi lebih ke peneliti atau orang-orang akademisi. Nah, puncaknya memang ketika Ramang-Ramang itu terancam dalam kegiatan ekstraksi tambang sebenarnya. Kegiatan ekstraksi ini mulai sangat masif, termasuk dilakukan oleh masyarakat. Nah, kami melihat sebenarnya bahwa salah satu alasan orang masuk di Ramang-Ramang atau bahkan masyarakat melakukan aktivitas tambang itu bukan karena tidak paham soal merusak lingkungan, tetapi lebih ke persoalan ekonomi. Mereka butuh makan. Karena itu menurut kami alternatif yang bisa didorong adalah pengelolaan uang. Masyarakat tetap bisa mendapatkan uang tapi tidak merusak. Begitupun yang kita sampaikan ke perusahaan-perusahaan yang masuk, karena mereka melihat kita tidak bikin apa-apa di sebuah potensi yang kita punya, lalu kemudian mereka masuk untuk menambang. Artinya persoalan kita hari ini memang persoalan uang. Orang akan ambil piring kita itu karena kita tidak pakai piring kita untuk makan. Konsep yang kita dorong adalah memaksimalkan keterlibatan masyarakat, bukan memaksimalkan keterlibatan pemerintah. Jadi kehadiran pemerintah sesungguhnya adalah memberikan ruang, kemudian melindungi ruang dan mendorong program-program yang bisa bersinergi dengan kegiatan pemerintah. Dulu sebelum aktivitas ini dimulai, perahu di Ramang-Ramang itu tidak sampai 10 unit. Bahkan orang-orang yang bisa membuat perahu juga sudah mulai tua. Tetapi kemudian karena ini kembali, beberapa anak-anak muda itu mulai belajar bikin perahu dan sudah ada yang bisa bikin. Secara ekonomi kalau kita bicara seberapa besar sih income masyarakat kita hari ini, mungkin secara sederhana saya menggambarkan begini. 2018 itu jumlah pengunjung kami 74.000 orang. 74.000 orang dalam 1 tahun. Atau sekitar 5.000 sampai 6.000 orang dalam 1 bulan. 74.000 orang ini kalau misalnya kita asumsi paling kecil saja setiap satu orang itu mengeluarkan uang 100.000, satu orang 100.000 dari sewa perahu misalnya, parkir, makan, karcis dan sebagainya. Berarti 1 tahun itu kita punya perputaran uang di sini itu sekitar 9 sampai 11 miliar.
Saya sebenarnya hanya ingin tempat ini itu dicerita oleh seluruh orang, nasional maupun mancanegara. Karena itu saya bilang kemarin, ya mimpinya memang kita akan menghadirkan orang dari seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu dari luar negeri. Harapan kami mereka punya cerita tentang kampung kami. Tugas kami adalah menyiapkan cerita yang baik untuk mereka. Untuk tidak penasaran, kampung Rambang-Rambang ini diakses menggunakan kendaraan roda 4. Bahkan dapat pula melalui jalur Sungai Putih dengan menumpangi perahu sampan atau perahu katinting. Hutan batu kapur yang bertebar seluas 45.000 hektar. Rambang-Rambang, kampung yang asri, damai, dan penduduk yang ramah adalah tempat natural alam semesta melengkapi dirinya dengan estetika.